Gale, aku menemukan wanita yang bisa memberikan ASI pada putramu. Gale yang sedang sibuk memeriksa data di laptopnya, lantas menoleh. Siapa? Gema Brianna, wanita yang bekerja di Old Cafe baru saja melahirkan tapi kehilangan bayinya. Itu data diri yang kutemukan saat ini. Bawa dia padaku. Marlon mengangguk. Tunggu. Ia hendak berbalik mendengar seruan Gale, menahan langkah. Biar aku saja yang membawanya. Kita ke sana sekarang. Kembali ke rumah sakit, Eleanor masih bergeming dengan mulut menganga melihat Gema baru saja dibawa pergi. Dia bahkan tidak sempat mencegah lantaran terhipnotis dengan pesona Gale. Eleanor tersentak, menyadari sikapnya. Dia berseru, "Demi apa aku melihat si dingin Galileo Evan di sini?" Eleanor hendak menyusul, langkahnya tertahan oleh seorang pria yang tak lain adalah Marlon. "Sorry." Marlon menyeringai. "Sebaiknya kamu tidak menyusul." Kedua alis Eleanor menekuk samar. "Atas dasar apa Anda melarangku?" "Siapa Anda?" "Marlon Grindelwald." Merasa tidak asing dengan nama itu, Eleanor mencoba mengingat-ingat. Raut wajahnya seketika berubah. Asisten pribadi Galileo. Eleanor menutup mulutnya, hampir saja dia menggeraskan suaranya karena terkejut. Tak butuh waktu lama, mobil Gale baru saja memasuki kediamannya. Gema tertegun, mansion megah itu tampak sangat besar. Gale turun lebih dulu, belum sempat Gema menginjak ke tanah, Gale sudah lebih dulu menggendongnya membuat Gema terkesiap, tak punya kesempatan untuk menolak. "Aku bisa jalan sendiri. Diam saja atau aku akan membungkam mulutmu." Gema menurut, saat ini meski merontah juga dia tidak berdaya karena kondisinya yang lemas. Gema bisa melihat banyak maid yang menundukkan pandangan seraya berdiri berjejer rapi menyambut kedatangan mereka. Wah, pria ini pasti orang yang berpengaruh, melihat bagaimana ia sangat dihormati. Sesampainya di kamar yang akan ditempati Gema, Gale membaringkan dengan perlahan. "Ini adalah kamar yang akan kamu tempati." Gema mengganti posisi duduk dengan bersandar di kepala ranjang. "Terima kasih," kata Gema singkat. Tak ingin memperpanjang pembicaraan. Hanya itu. Gema lagi-lagi menoleh. "Lalu apa? Kamu yang berinisiatif membawaku ke sini." "Aku berterima kasih. Setidaknya aku tidak harus berada di rumah sakit karena aku tidak akan betah lama-lama di sana." Selesai. Seringai dingin terukir di wajah lelaki bermata biru itu. "Aku tidak pernah memberi dengan gratis. Selalu ada yang aku terima atas apa yang kulakukan." Kata umpatan hampir saja lolos di bibir Gema. Dia sungguh tak ingin mengeluarkan sisa tenaga yang dia punya untuk berdebat dengan lelaki itu. "Baiklah. Katakan apa yang kamu inginkan dan alasan aku berada di sini." Gema mengalah, dia hanya ingin pembicaraan itu selesai. Gale menunjukkan kartu namanya. Dengan malas Gema mengambilnya, membaca sekilas. Scorpion King Corporation. Galileo Evan Anderson. CEO. Seolah tak peduli, Gema meletakkan di samping tubuhnya begitu saja. "Panggil saja, Gale. Aku sudah membayar hutangmu sebesar $10 juta dengan kontan beserta bunga. Aku bahkan..." Benar juga. Yang dimaksud pasti utang dari wanita pemilik tubuh ini. "Itu bukan uang yang sedikit dan aku tidak akan basa-basi." Gale kembali melanjutkan, ekspresi wajahnya berubah serius. Gema mendesah. "Langsung saja, aku juga tidak suka basa-basi. Anggap saja hutang itu lunas, akan kuberikan kamu nominal yang sama bahkan lebih asal kamu mau memberikan ASI milikmu untuk putraku." "Hah?" Gema terlonjak, bersamaan dengan itu dia merasakan aliran hangat tiba-tiba keluar dari belahan padat yang menonjol di dada.
Apa ini? Sesuai kriteria, berkuah dan padat. Gail bisa melihat dengan jelas saat area depan pakaian Gemma sudah basah. Aku benar-benar punya ASI. What the fuck? Jadi wanita ini benar baru saja melahirkan. Gail tiba-tiba mendekat dengan tatapan yang tak biasa. Tapi, sebelum memberikan pada putraku, aku harus mencicipinya lebih dulu untuk memastikan itu aman untuknya. Gemma melotot, tubuhnya menegang. Aku bukan jalang. Jangan menyentuhku. Tunggu sebentar. Gemma menyergah, seketika tangan Gail mengudara. Lelaki itu benar-benar melakukan apa yang ia katakan. Aku tidak ingin menjadi jalang menyedihkan. Kamu tidak bisa seenaknya menyentuhku begitu saja. Gail menarik diri, sedikit tertarik dengan keberanian wanita itu yang menolaknya. Sejauh ini, tidak ada satu wanita pun yang bisa melakukan itu. Mereka sudah pasti akan berakhir jadi jalang menyedihkan begitu Gail membuang mereka seperti barang yang tak layak pakai. Kita bisa buat kesepakatan. Gemma berseru, menegaskan ucapannya meski dalam suaranya sedikit bergetar. Gail menyunggingkan senyum, sudah ia duga tidak akan mudah membuat wanita itu tunduk. Beri aku modal $1 juta dan putramu bisa mendapatkan ASI eksklusif dariku selama 6 bulan. 6 bulan. Rahang Gail mengeras. Yang aku tahu, 6 bulan si bayi belum makan asupan apapun selain ASI. Setelah 6 bulan ada makanan pendamping. Aku akan melanjutkan memberinya ASI sampai setahun. Kontrak kita akan berakhir setelah putramu genap setahun. Gail bersedekap dada. Kenapa kamu meminta $1 juta? Kamu pikir itu uang yang sedikit? Kamu punya segalanya. Aku butuh uang itu untuk membalaskan dendamku pada seseorang. Dengan uang itu aku bisa lakukan apapun yang aku mau tanpa harus mengusikmu. Perjanjian kita hanya sebatas ASI. Oke. Aku akan siapkan kontraknya besok. Kamu istirahat sebentar lalu bersiap memberikan ASI pada putraku saat ia sudah bangun. Tak ada senyuman di wajah lelaki itu, sorot matanya yang skeptis menatap tajam sebelum beranjak dari duduknya keluar dari ruangan. Gemma mendesah lega, dia sungguh hampir sesak napas jika saja otak cerdasnya tidak bekerja maksimal. Aku tiba-tiba bisa menyusui. That's fucking crazy. Pintu tertutup, Gail melihat Marlon datang mendekat. Ia tidak sendiri. Pria itu bersama Eleanor. Eleanor yang tampak terkejut dengan kemegahan rumah Gail sontak terhenyak saat pandangannya terkunci pada Gail yang melayangkan sorot mata dingin. Senyum wanita itu terukir kaku, berjalan mendekat. Wanita ini memaksaku untuk menemui Gemma. Aku hanya membiarkannya. Itu. Hanya sampai senja. Tidak lebih dari. Eleanor melihat jam di layar ponsel. Hanya 2 jam sebelum matahari terbenam. Dia mengangguk setuju. Gail melanjutkan langkah bersama Marlon yang menyusul dari belakang. Siapkan kontrak. Kami akan buat kesepakatan. Gemma setuju dengan permintaanmu. Gail menahan langkah membuat Marlon melakukan hal sama. Ia berbalik. Kamu sudah mendapatkan informasi apapun yang berkaitan dengan wanita itu selain utang yang dimiliki ayahnya yang penjudi? Marlon mengangguk. Seperti perintahmu. Aku sudah meminta Dylan mengurus semuanya. Aku masih harus tahu informasi lebih tentangnya. Dia bahkan meminta uang $1 juta untuk membalas dendam. 1 juta. Marlon menaikkan satu alisnya. Gail melirik dingin, satu tangannya ia masukkan ke dalam saku celana. Pastikan aku mendapatkan informasinya malam ini juga. Di dalam kamar, Eleanor berlari mendekat setelah terbebas dari tekanan yang membuatnya sedikit sesak saat berpapasan dengan Gail tadi.
Mimpi apa aku bisa berada di kediaman megah Galileo Evan? Gemma sama sekali tak tertarik menimpali pembahasan itu. Dia sudah sangat pusing dengan situasi yang baru saja dialaminya. Kamu sungguh bereaksi seperti ini. Mengembuskan napas pelan, Gemma mencoba meredam emosinya. Aku bahkan tidak mengenalmu juga pria itu. Apa yang kamu harapkan dengan reaksiku? Tolong jangan ganggu aku. Aku sudah cukup pusing. Gemma sedikit menekan kalimatnya. Eleanor berdecak. Dia pemilik Scorpion King. Salah satu orang terkaya di Las Vegas. Kamu bahkan tidak suka dengannya setiap kali aku membahas pria itu. Aku tidak ingat. Eleanor mengulum bibir. Rasa antusiasnya mendadak sirna. Sid. Kemana semua isi kepalamu itu? Sepertinya selain depresi, kecelakaan itu juga pasti mempengaruhimu. Gemma meniup napas kesal ke udara. Lalu, apa yang kamu lakukan di sini? Dia mengalihkan topik, membahas soal Gail hanya memicu tensinya. Apalagi tubuhnya saat ini masih sangat lemah karena melahirkan. Hal yang tak pernah dia alami. Aku memaksa pria bernama Marlon itu yang membawaku ke sini karena khawatir saat Galileo Evan membawamu pergi. Gail, sebut saja begitu. Eleanor mengangguk. Kamu baik-baik saja. Apa yang membuat pria itu membawamu ke sini? Dia menginginkan ASI milik wanita ini. Maksudku, milikku. Gemma menjawab dengan nada malas. Eleanor mendelik. Gail ingin menyedot ASI milikmu untuk memenuhi hasratnya. Gemma membantah marah. Aku bukan jalang. ASI ini untuk putranya. Eleanor terkejut. Putra. Gail bahkan belum menikah. Raut wajahnya berubah. Mungkinkah ia punya wanita simpanan hanya untuk melahirkan keturunannya? Itu bukan urusanku. Lagi pula, ini tidak gratis. Katanya, ia sudah melunasi semua utangku dan kami akan buat kesepakatan untuk ini. Apa? Utang ayahmu yang house judi itu lunas. 10 juta dolar itu sangat banyak. Gemma mengangguk santai. Eleanor tertegun. Tentu saja uang itu bukan apa-apa bagi seorang Gail. Gemma merotasikan matanya, dia muak mendengar Eleanor terus saja mengagungkan lelaki itu. Eleanor kembali teringat sesuatu. Oh, ya, tadi kenapa kamu mengejar Tommy Ricardo? Gemma mengubah ekspresi wajahnya, tercengang. Kamu mengenal Tommy? Jelas karena ia atasan My Beloved Watson, di kantor Junior Company. Eleanor mengangguk, ragu. Jelas dia lagi-lagi dibuat bingung dengan tingkah Gemma. Gemma tertawa sumbang, kebencian makin menyala di matanya. Aku membenci pria itu. Eleanor bereaksi, mencondongkan wajahnya. Aku pernah melihatmu menunjukkan rasa tidak suka saat membahas mengenai Gail di tempat kerja kita. Bahkan sekarang, aku tidak melihat kebencian itu di matamu saat kamu sedekat ini dengan Gail, seolah hanya napas yang menjadi jarak kalian. Tapi, melihat reaksimu kini pada Tommy, apa mungkin pria itu adalah mantan kekasihku? Kami bahkan hampir menikah. Eleanor menghela napas, syok. Jadi benar Tommy ayah dari bayimu. Bayi apa? Sudah kukatakan. Gemma berdecak, dia lagi-lagi lupa. Yang jelas, aku harus membalas pria itu dan si jalang yang bersamanya. Eleanor memegang tangan Gemma. Harusnya kamu katakan dengan jujur padaku jika memang Tommy ayah dari bayimu. Aku pasti sudah mendatanginya dan menuntut tanggung jawabnya. Kudengar dari Watson ia juga akan segera menikah besok dan tidak ada pernikahan karena aku sudah mati. Gemma menyela. Eleanor membuang napas kasar. Aku akan membantumu. Gemma menoleh.
Apa Galileo Evan punya kuasa di atas Tommy? Kamu bercanda. Galileo Evan bahkan segala-galanya. Tommy mungkin hanya bagian remahan yang tidak ada apa-apanya. Senyum Gemma tersungging, dia menemukan orang yang bisa membantunya untuk membalas dendam. Alih-alih $1 juta, aku akan membuat pria ini membantuku. Kamu bercanda. Pria ini dikenal sebagai jelmaan Lucifer. Jangan coba-coba. Jika jelmaan Lucifer adalah orang yang tepat untuk membantuku membalas dendam, maka aku secara sukarela mengikutinya ke neraka. Napas Eleanor tercekat, Gemma serius dengan ucapannya. Gemma menuruni tangga sambil memegang kepala yang terasa pening akibat malam panjang menyusui putra Gale setiap 1 jam. Kepalaku. Oh, ya ampun. Gemma menarik kursi di pantry, duduk dengan perlahan. Tangannya meraih gelas lalu mengisi air. Sumpah, ini pertama kalinya aku menyusui bayi. Pandangannya mengarah pada pepaya kembar yang tampak kencang. Entah kenapa aku bisa berakhir di tubuh wanita ini. Apa karena nama kami mirip? Gemma berdecak, dia kembali berkata, pasti ada alasan kenapa jiwaku berakhir di tubuh wanita ini. Salah satunya aku bisa tahu perselingkuhan Tommy dan Lucy. Si jalang berkedok sahabat itu benar-benar menusukku dari belakang. Tangan Gemma terkepal. Tunggu dan lihat saja. Gemma meraih pisau buah lalu melampiaskan emosinya dengan menekan buah apel di depannya secara berulang. Jangan sampai aku harus bawa psikiater untuk memastikan kondisimu yang labil. Gemma tersentak, melirik Gale berjalan mendekat ke arah lemari pendingin. Aku masih waras. Gale tak lagi menanggapi, ia membuka lemari pendingin dan mengeluarkan air mineral dalam botol kaca. Tubuh tegap dan lekuk ototnya terlihat jelas saat ia berdiri. Gemma tertegun sesaat, terpesona oleh pesona Gale. Sontak dia tersentak, menepis pikiran itu yang terlintas di kepalanya. Apa yang kamu pikirkan, Gemma? Jangan sampai terpesona oleh jelmaan Lucifer itu atau sebelum kamu melakukan apapun, jiwamu akan masuk ke neraka paling dalam. Gale menoleh, tatapannya yang intens membuat Gemma pura-pura menatap gelas yang sudah kosong. Detak jantungnya berdebar tak karuan. Sial. Mata birunya adalah maut. Aku punya aturan karena kamu tinggal di rumah ini. Semuanya tertera dalam kontrak yang akan dibawakan Marlon. Baca baik-baik sebelum kamu membubuhi tanda tangan karena apapun yang terjadi setelahnya, tak bisa diubah. Selama kamu tidak meminta jatah seperti yang waktu itu kamu lakukan, aku tidak akan keberatan dengan yang lainnya. Senyum Gale mengembang sinis. Sayangnya aku bahkan tidak tertarik dengan tubuhmu. Jadi jangan coba-coba menarik perhatian. Gale berlalu begitu saja setelah mengatakan itu. Gemma tertawa tanpa suara. Aku juga tidak akan memberikan tubuh ini meskipun bukan milikku. Pandangan Gemma beralih pada para pelayan Gale yang menyiapkan sarapan di meja makan. Beberapa hidangan tampak menggugah selera. Segera dia mendekat, matanya berbinar. Wah, sepertinya enak. Bahkan sarapan saja, makanannya sekelas hotel bintang 5. Silakan duduk, Nona, ujar kepala pelayan ramah. Gemma tersenyum, duduk dengan nyaman. Tangannya lantas mengudara saat mengambil paha ayam goreng. Apa Gale akan sarapan juga? Tanyanya pada Cecilia, nama kepala pelayan itu. Tuan jarang sarapan. Ia hanya minum kopi dan langsung ke ruang kerjanya. Lalu, siapa yang akan menghabiskan semua makanan ini? Kata Tuan, kami menyiapkan untuk Nona yang butuh makan banyak karena menyusui Tuan muda. Wah, aku terkesan. Ternyata pria itu tidak pelit soal makanan. Tentu saja, untuk putranya, aku harus dimanjakan. 1.
Gema mengamati hidangan satu persatu. Aku akan pilih beberapa menu saja, sisanya bisa kamu bawa dan bagi ke yang lain. Aku tidak ingin ini mubazir. Itu. Maaf, Nona. Kami tidak bisa melakukan. Kenapa tidak? Apa kalian akan membuang makanan ini? Gema menatap Cecilia dengan kedua alis menekuk samar. Itu memang harus dilakukan jika tidak ada yang memakannya. Tapi itu tidak berlaku untukku. Aku bukan nyonya rumah ini dan tentu aku hanya tamu. Makanan ini dibuat untukku, maka terserah aku mau apa. Cecilia mengangguk, ragu. Ambil atau aku tidak akan sarapan. Gema menegaskan. Mulai sekarang, kalau masak untukku, jangan terlalu banyak. Secukupnya saja. Cecilia mengangguk hormat sebelum berbalik setelah menyuruh beberapa pelayan lain membawa hidangan yang tak disentuh Gema. Di ruangan lain, Marlon yang sedang memeriksa setiap CCTV di kediaman Gale, tak sengaja melihat Gema, ia merasa ada hal menarik yang tak bisa ia lewatkan. Wanita itu membuatku terkesan. Dia meminta Cecilia membawa beberapa makanan dan dibagikan pada pelayan lain, katanya dengan senyum simpul di wajah. Marlon melirik Gale yang diam saja mendengar itu. Sepertinya wanita itu mengubah aturanmu di kesempatan pertamanya tinggal di sini. Dia hanya tamu. Aku tidak mungkin mengusirnya jika hanya soal makanan. Marlon tercengang. Kamu membuatku terkejut. Bahkan para pelayan tidak pernah menyentuh makanan yang sudah disiapkan untukmu selama ini. Gema bukan bagian dari rumah ini. Tidak perlu membawanya lebih jauh. Aku akan turun dan membuat kesepakatan dengannya setelah bersiap. Marlon mengulum bibir, beranjak cepat melihat lirikan tajam Gale seketika membuatnya bergidik. Tak lama setelah Gema habis sarapan, dia menemui Gale di ruang tamu yang sudah menunggunya. Marlon yang berada di antara mereka, menyerahkan surat kontrak itu pada Gema. Gema mengambil dengan perlahan, membaca dengan teliti, bukan karena hal lain, dia tidak ingin jika Gale memasukkan klausul yang memintanya memberikan ASI pada pria dingin itu. Helaan napasnya merendah, Gema tidak menemukan hal yang merugikan dirinya. Akan kutandatangani. Kamu tidak mengajukan syarat. Gema mendongak, dia kembali berpikir soal balas dendamnya. Kalau aku gunakan pengaruhmu untuk kepentinganku, apa kamu tidak keberatan? Kepentingan apa? Ada seseorang, tidak. Dua orang yang ingin aku beri balasan atas perbuatan mereka padaku. Selama tidak merugikanku. Aku tidak suka diusik dan, Gale meletakkan black card di meja, untukmu pakai sepuasnya. Unlimited selama kamu jadi ibu susu putraku. Mata Gema berbinar, dia mengambil cepat. Tapi ini tidak akan dipotong dengan bayaranku, kan? Gale menghela napas pelan. Anggap saja itu untuk menenangkan dirimu agar ASImu lancar. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan apalagi stres dan mempengaruhi kualitas ASImu untuk putraku. Pastikan nutrisinya terpenuhi serta hindari rokok juga alkohol.